Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wan nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul dalam rangka membaca kitab Kasyfus Syubhat karya Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Langsung aja kita baca ya. Mudah-mudahan bisa hatam, kalau enggak mungkin kita bikin jadi 2 pertemuan. Kita lihat apa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, وَلَا نَخْتِمُ الْكِتَابَ بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَ. Maka kita akan menghatamkan kitab ini, menutup kitab ini dengan menyebutkan satu masalah penting. Satu masalah penting yang bisa difahami dengan apa yang, ya sebagai pelengkap apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walakin nufridu laha al-kalam li'idhami sya'niha. Tetapi kenapa masalah ini kita akhirkan? Karena penting dan besarnya masalah ini. Walikathratil ghadati fiha fanaqul, dan juga banyak orang yang keliru di situ. Sehingga kita katakan la khilafa anna tauhida la budda ay yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Maka yang pertama yang penting sekali itu adalah bahwa tauhid itu terrealisasikan dengan 3 hal. Jadi tauhid itu terrealisasikan dengan 3 hal. Apa itu? Yaitu pertama harus terrealisasikan dengan kalbunya. Yang kedua harus terrealisasikan dengan lisannya. Dan yang terakhir harus terrealisasikan dengan amalan. Maka tanpa hal ini ada satu saja yang tidak lengkap, maka tauhid tidak terrealisasi. Nggak bisa cuma kalbu doang, tapi lisannya enggak. Nggak bisa juga lisan doang, tapi kalbunya enggak. Kalbu dan lisan harus merealisasikan tauhid. Terus amalan bagaimana, Ustaz? Cuma kalbu dan lisan doang, tapi nggak pernah mengamalkan tauhid. Harus diamalkan. Maka 3-tiganya harus terrealisasikan. Maka kapan, siapa saja, di mana saja yang merealisasikan tauhid dengan 3 unsur ini, baik dalam kalbunya, lisannya, dan amalannya, maka dia disebut sebagai muwahhid, yaitu orang yang bertauhid. Qala rahimahullah ta'ala, fa in ikhtalla syai'un min hadha lam yakunir rajulu musliman. Maka kalau misalnya ada satu saja yang kosong dari 3 hal tersebut, maka seseorang itu tidaklah menjadi seorang muslim. Artinya, jika tauhid tidak terrealisasikan, karena muslim itu erat kaitannya, bahkan muslim itu adalah orang yang bertauhid. Muslim itu adalah orang yang bertauhid. Sehingga ketika tauhid itu di sini dia ada yang miss, mungkin ada yang dia belum merealisasikan, mungkin dari amalannya, maka tauhidnya ini tidak terrealisasikan, dan kalau tauhid tidak terrealisasikan, otomatis tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Qala rahimahullah ta'ala, fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka Fir'auna wa Iblisa wa amthalihima. Kemudian setelah itu ya penulis menyebutkan contoh.
Ya kalau misalnya seseorang cuma tahu doang apa itu tauhid. Ya berarti dia cuma tahu apa itu tauhid, walam ya'mal bihi. Tetapi tidak mengamalkan, maka seorang itu adalah kafir, orang mu'anid yang menentang, seperti pertentangannya Fir'aun dan juga iblis yang tahu apa itu tauhid, tahu apa itu hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun Fir'aun tahunya nanti di akhir-akhir hayatnya, sedangkan iblis dari awal memang sudah tahu, tetapi tidak mau beramal dengan tauhid, maka yang seperti ini adalah kafirun mu'anidun. Dan yang sejenisnya juga demikian gitu. Nah, ini salah satu contoh ketika 3 unsur tauhid baik harus direalisasikan dari kalbu, lisan maupun amalan, itu ada yang kosong, ada yang missing, ada yang belum terrealisasikan. Berikutnya juga penulis menyebutkan contoh lainnya. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. Nah, begitu juga dengan bagaimana kekeliruan dari kebanyakan orang, dari kebanyakan manusia, bahwa mereka bilang hadza haq. Ya emang tauhid itu ini hak, ya kan? Dan kita faham apa itu tauhid dan kita Hmm. bersaksi apa itu tauhid. Walakin la naqdiru an naf'alahu. Tetapi kita nggak mampu mengamalkan dari tauhid. Lah, Dan kita sama-sama tahu bahwa ketika konteks literatur Syekh Muhammad maupun murid dan keturunannya, itu bentuk amalan tauhid yang mereka gencarkan itu adalah takfirul musyrikin, yaitu mentakfir orang-orang musyrik. Sehingga ketika ada yang bilang, ya emang kita bertauhid, tapi kalau untuk menganggap orang yang melakukan kesyirikan sebagai orang yang di luar Islam, ya kita nggak mampu. Ini salah satu contohnya. Kita nggak mampu, udahlah. Semuanya sama aja, semuanya satu wadah. Nah ini sama nih. Gitu. Ini yaghlatu fihi katsirun. Nggak bisa gitu karena tauhid itu harus diamalkan dengan tiga unsur tersebut. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Atau mungkin alasan lain, ya nggak boleh kalau di negeri kita nggak boleh, ya kan? Di negeri kami nggak boleh. Gitu. Wa ghairu dzalika minal a'dzar. Begitu juga dengan alasan-alasan yang lain, alasan-alasan yang lain. Dan yang seperti ini terutamanya dalam pelajaran Sittatul Mawadhi yang dibawakan oleh penulis juga rahimahullah taala, bagaimana permasalahan tentang hijrah atau para sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak mau berhijrah, maka di situ bisa diambil faedah yang lebih besar. Ala kulli hal, kita cukupkan dengan apa yang disebutkan dalam Kasyfus Syubhat agar tidak melebar. Walam ya'rifil miskin, maka si orang miskin, kasihan ini, dia nggak ngerti anna ghaliba a'immatil kufri, bahwa kebanyakannya justru pemimpin-pemimpin kekafiran itu ya'rifunal haq. Mereka rata-rata mengetahui apa itu al-haq. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Dan kenapa al-haq itu nggak mau diambil, nggak mau diamalkan oleh mereka? Karena mereka pasti memiliki alasan-alasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Dalam artian alasannya itu adalah dunia. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memang sebutkan bahwa mereka tidak mau mengambil al-haq karena memang memiliki alasan-alasan tertentu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana orang-orang Yahud nggak mau menerima al-haq karena gengsi, karena menurut mereka bahwa ya harusnya nabi terakhir itu bukan datang dari bangsa Arab, tapi harusnya dari bangsa mereka. Artinya ketika mereka nggak mau menerima al-haq, memang sudah dimaklumi pasti ada alasan-alasannya. Pasti ada alasan-alasannya. Sama. Jadi sehingga ketika kita bilang
Ada yang bilang, wah kita kan nggak mampu, oh di sini kan nggak bisa, di situ kan nggak bisa. Yang seperti ini sebenarnya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tauhid itu harus diamalkan dengan 3 hal tersebut. Dengan 3 hal tersebut. Fa in amila bitauhid, kalau misalnya seseorang itu sudah mengamalkan tauhid, amalan zahiran, ya kan, terlihat dengan amalan yang zahir, yang nampak, wa huwa la yafhamu wa la ya'taqidu biqalbih. Tetapi dia nggak paham, ya kan? Dan dia juga nggak yakin apa itu tauhid. Artinya di sini penulis bilang ada juga orang yang mengamalkan tauhid, ya kan? Terlihat dari luar memang amal. Dia beramal. Tetapi dari dalamnya, kalbunya ini tidak meyakini apa yang dia amalkan, ya kan? Amalan sih iya, ya kan? Syahadat sih bilang, gitu. Syahadat sih bilang, tetapi dalam kalbunya tidak meyakini kebenarannya dan tidak diambil sebagai akidah, maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini sebutannya itu adalah fahuwa munafiqun. Maka yang seperti ini adalah orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Dan munafik itu lebih buruk daripada orang kafir yang murni. Kafiril khalis. Kitab mana? Dibaca ya jelas. Kama qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, bahwa sesungguhnya kaum munafikin itu adalah berada pada tingkat atau kerak yang paling bawah dari api neraka, waliyadzubillah. Qala rahimahullah ta'ala wa hadhihi mas'alatu kabiratun tawilatun tabinu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Dan pembagian manusia yang menjadi dari mukmin, kafir, dan munafik ini merupakan masalah besar, masalah penting yang pembahasannya itu sebenarnya panjang. Ya kan, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis satu kitab tentang masalah ini dalam Kitabul Iman. Artinya kalau misalnya mau dibahas secara rinci, ya memang banyak pembahasannya. Tetapi kalau secara garis besar, ya cuma ada 3. Apakah dia itu mukmin? Ya kan? Apakah dia itu orang yang beriman? Ya, orang beriman berarti orang yang bertauhid dalam artian 3-tiganya terpenuhi. Ya kan? Atau dia cuma terpenuhi dari kalbunya doang, dari lisannya doang, tapi amalannya enggak, berarti ini kafir. Atau dia amalannya iya, lisannya iya, kalbunya enggak, ya berarti ini adalah munafik. Munafik. Ini yang garis besarnya insya Allah mudah difahami insya Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa hadhihi mas'alatu kabiratun tawilatun tabinu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Nah, yang ini merupakan masalah besar, panjang pembahasannya, dan akan menjadi jelas gitu ketika kita melihat bagaimana manusia itu membicarakan hal tersebut, bahwa ini memang masalahnya penting. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bihi. Maka kamu akan melihat ada orang yang memang dia memahami al-haq. Memahami al-haq tetapi justru meninggalkan amalan karena apa? Li khaufi naqsi dunyah. Karena mungkin takut kehilangan bagian dari dunianya, au jahihi, atau takut dari jabatannya, au mulkihi, atau dari kekuasaannya, au mudaratan, atau mungkin karena memang sikap bertoleransi dengan yang lain yang kebablasan. Artinya ketika mereka tidak mau beramal atau meninggalkan bagian dari amalan yang merupakan inti dari tauhid, karena tauhid itu kan memang memiliki cabang gitu. Ada yang memang bagian inti, ada yang bagian cabang gitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah meninggalkan inti dari tauhid. Meninggalkan inti dari tauhid, baik dengan alasan takut kehilangan sedikit dari dunianya dia, atau jabatannya dia, atau kekuasaannya dia, atau bahkan dalam sikap toleransi yang kebablasan.
Kamu juga bisa melihat yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Gitu. Kamu juga bisa melihat bagaimana orang yang beramal secara zahir tetapi batinnya tidak mengakui kebenarannya. Tahu dari mana kamu bahwa si orang tersebut tidak meyakini kebenarannya? Ya, kita harus tanya. Karena kalau cuma ngelihat doang, batin ini nggak bisa ketahuan. Nggak bisa ketahuan. Faida saal tahu, ya udah kita tanya deh. Kalau kamu tanya, amma ya'taqiduhu biqalbihi, apa sih sebenarnya akidah kamu itu? Maka idza huwa la ya'rifuhu. Maka dia pasti akan nggak tahu juga, nggak mudeng dia sama akidahnya sendiri. Ya, Kev, kalau misalnya seseorang itu nggak ngerti akidahnya, lalu apa yang dia yakini? Sesuatu yang harus diyakini adalah sesuatu yang harus dia fahami dan mengerti. Ya kalau dia tidak faham dan tidak mengerti, bagaimana bisa menjadi sebuah keyakinan bagi dirinya sendiri. Dan masalah ini penting ya ikhwan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Bahwa yang istimewa itu, yang masuk surga itu adalah man syahida bil haqq, yang memang bersaksi atas kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan. Jadi kalau cuma mengamalkan doang, ikut-ikutan doang gitu, tetapi tidak menjadi sebuah keyakinan dalam hatinya, maka yang seperti ini ya kembali ke masalah bahwa kalbu tersebut belum merealisasikan at-tauhid. Walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita penting untuk memahami dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Apa itu ayatnya yang dua ini yang penting kita pahami. Yang pertama itu adalah ulahuma ma taqaddam. Nah, yang pertama itu udah pernah kita bahas. Apa itu? Wahia qauluhu ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yaitu tentang permasalahan istihza biddin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang tentang orang yang beristihza biddin, menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olok, maka yang seperti ini la ta'tadiru, jangan cari-cari udur. Jangan cari-cari maaf, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian sesungguhnya telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Nah, ini ayatnya penting difahami. Kenapa? Karena di sini penulis ingin kasih tahu bahwa ketika orang mau mengamalkan tauhid, ya kan? Kemudian ternyata ada yang kosong dari tiga unsur tersebut, ya kan, baik dari kalbu, lisan ataupun amalan, itu biasanya memiliki alasan. Dan alasan-alasan ini bukan alasan-alasan sembarangan. Mungkin alasannya itu adalah dunia, ya kan, mungkin alasannya itu adalah kedudukan, harta, ya kan, kedudukan dan nah, kemudian Asy-Syaikh bilang, coba kamu perhatikan orang yang alasannya itu aja, alasannya sekedar bercanda saja, maka yang seperti ini saja sudah keluar dari Islam. Lalu bagaimana yang alasannya itu dunia, kedudukan, yang mana ini lebih berat dibandingkan cuma sekedar bercanda. Mana lebih berat? Orang yang tidak mau mengamalkan tauhid karena sekedar bercanda, atau tidak mau mengamalkan tauhid karena memang memiliki alasan-alasan dunia, alasan kedudukan. Maka tentunya yang ini lebih berat dibandingkan cuma sekedar bercanda. Lah, yang sekedar bercanda saja batal Islamnya. Lalu bagaimana jika alasannya itu jauh lebih berat dibandingkan yang cuma sekedar bercanda. Kita baca, lanjutkan. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati alladziina ghazaw ar-Ruma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin
Sehingga kalau kamu misalnya sadar bahwa sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah berjihad, ya kan, yang sedang berjihad melawan kaum Romawi, berjihadnya bareng siapa? Bareng ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafaru, mereka itu menjadi kafir bisa babi kalimatin, karena sebab satu kalimat aja, qaluha, yang mereka ucapkan fi ghazwati Tabuk, yang mereka ucapkan dalam perang Tabuk, ala wajhil mazhi wal la'ib, karena cuma sekedar bercanda. Itu tadi alasannya. Cuma sekedar bercanda aja, padahal yang melakukan ini adalah orang spesial. Orang spesial melakukannya cuma sekedar bercanda, tetapi batal Islamnya. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratan li ahadin a'zam mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ini sebagaimana poin yang barusan kita bahas, bahwa jelas kalau orang ada yang memang batal Islamnya cuma gara-gara bercanda, maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan amal, meninggalkan tauhid karena khaufan min naqsimalin, ya kan? Karena alasannya itu takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, toleransi yang kebablasan, maka yang seperti ini a'zam, lebih besar dibandingkan orang yang cuma sekedar mengucapkan kalimat karena sekedar bercanda. Karena sekedar bercanda. Nah, ini penting untuk difahami, sehingga tauhid ini bukan bahan main-main. Gitu, sehingga kita harus serius di situ. Serius di situ. Wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua yang penting juga kita fahami itu adalah qauluhu ta'ala, itu firman Allah tabaraka wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra. Ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkaitan tentang permasalahan dipaksa. Permasalahan dipaksa. Jadi dari alasan-alasan tauhid itu mungkin ada yang unsurnya itu kosong. Kan tauhid itu kan tadi kita udah bilang. Penulis bilang tauhid itu terrealisasikan dengan kalbu. Ya kan, tauhid itu terrealisasikan dengan lisan. Tauhid itu terrealisasikan dengan amalan. Ketika ada alasan-alasan yang membuat salah satu dari ini kosong, ya kan, salah satu alasan yang membuat dari ini kosong, baik itu alasannya bercanda, takut kehilangan dunia, takut kehilangan harta, takut kehilangan kekuasaan dan jabatan, ada satu alasan yang memang menjadi sebuah pembahasan. Apa itu alasannya? Mukroh, yaitu dipaksa. Dipaksa. Nah, mukroh ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi alasan dipaksa ini termasuk alasan yang valid. Alasan yang valid. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang kalbu ini nggak bisa menerima alasan dipaksa. Jadi kalau misalnya hati kita meyakini sesuatu yang batil, ya kan, meyakini sesuatu yang batil, kemudian nanti kita akan beralasan, ya saya dipaksa meyakini, ini nggak bisa, gitu. Nggak bisa, nggak valid, gitu. Tapi kalau misalnya saya dipaksa mengucapkan, saya dipaksa disuruh berbuat kayak begini, ini masih valid. Masih valid. Tapi kalau misalnya kalbunya, wah saya dipaksa meyakini, nggak bisa. Dipaksa meyakini nggak bisa. Dipaksa mengucapkan oke. Dipaksa mengamalkan oke.
Tapi kalau dipaksa untuk meyakini yang seperti ini tidak valid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbu itu harus tetap teguh dalam keimanan. Maka kata penulis rahimahullah taala, falam ya'dzurillahu min haula illa man ukrih. Maka yang mendapatkan udzur itu cuma yang dipaksa. Yang mendapatkan udzur dalam masalah tauhid itu cuma yang dipaksa. Ya, kalau misalnya udzurnya yang nggak tahu, nggak dapat udzur. Kalau udzurnya itu adalah yang karena takut kehilangan dunia, nggak dapat udzur. Karena kalau udzurnya itu yang lain-lain segala macam, itu nggak dapat udzur. Yang dapat udzur itu adalah cuma illa man ukrih. Cuma yang dipaksa. Dan bukan cuma saja sedemikian, harus ada catatan khusus tambahan apa? Walaupun dipaksa ma'akauni qalbihi mutmainnan bil iman. Dan kalbunya harus tetap teguh di atas keimanan. Wa amma ghairu hadza, adapun selain ini faqad kafar ba'da imanihi. Maka dia telah kafir setelah sebelumnya beriman. Sawa'an fa'adahu khaufan, apapun al-adab sama aja, maupun alasannya takut ataupun alasannya tamaan, alasannya itu tamaan, tamak dunia, au mudaratan, atau mudaratan, toleransi yang kebablasan, gitu, au masyahatan biwatanihi wa ahlihi wa asyiratihi wa amalihi, ya kan, ya, atau ya toleransi karena penduduk negerinya, keluarganya, menyelamatkan keluarganya, mungkin menyelamatkan juga hartanya, au fa'adahu ada wajhi al-mazh, atau cuma sekedar bercanda, au li ghairi dzalika minal i'radi, atau alasan-alasan lainnya yang merupakan bagian dari i'rad. Nah, ini juga catatan bahwa i'rad itu adalah ketika seseorang itu memiliki sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Ketika memiliki sarana dan prasarana dalam memenuhi 3 unsur tauhid. Memenuhi 3 unsur tauhid, tapi ternyata ada yang enggak dipenuhi. Ketika memiliki prasarana dan prasarana tapi dia enggak belajar. Ketika memiliki sarana dan prasarananya dia enggak mau mengucapkan. Ketika memiliki sarana dan prasarananya tapi dia tidak mengamalkan, maka yang seperti ini bentuknya itu adalah bentuk i'rad. Dan kita sudah mengetahui salah satu kejahilan yang tidak diutur dalam bentuk dalam permasalahan tauhid itu adalah jahil karena i'rad. Memiliki sarana dan prasarananya tapi nggak mau belajar. Padahal punya sarana dan prasarananya tapi dia nggak mau belajar, sehingga dia nggak tahu apa yang harus diyakini oleh kalbunya. Yang seperti ini bukan merupakan udzur. Yang menjadi udzur itu adalah cuma mukrah. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Wal ayatu tadullu ala hada min jihatain. Dan ayat ini dan apa yang disebutkan ini dan ayat tersebut menunjukkan bahwa memang demikianlah halnya, bahwa yang diudzur itu cuma orang yang dipaksa. Nah, dilihat dari 2 sisi. Al-ula, sisi yang pertama, qauluhu illa man ukriha. Di sini memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara gamblang illa man ukriha. Sehingga mukrah ini merupakan alasan yang merupakan mujma'un 'alaiha, yang memang secara ijma' diterima. Yang secara ijma' diterima. Jadi memang alasannya itu adalah valid. Falam yastathnillahu illa al-mukrah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membuat pengecualian kecuali orang yang dipaksa.
Wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa 'alal 'amali awil kalam. Dan difahami bahwa orang itu nggak bisa dipaksa kecuali dalam permasalahan amalan ataupun permasalahan lisan. Wa amma aqidatul qalb, adapun permasalahan akidah hati, fala yukrahu ahadun 'alaiha. Maka yang seperti ini tidak menerima alasan dipaksa. Sebagaimana tadi udah kita bahas. Kalau kalbu nggak bisa ini dipaksa. Adapun lisan maupun amalan, ini mungkin dipaksa. Sekedar faedah saja. Pembahasan masalah mukroh atau ikroh. Jadi ketika disebut dipaksa ini merupakan istilah. Sehingga nggak bisa difahami dari segi bahasanya saja. Enggak, tetapi dia merupakan istilah syar'i yang mana ada dhawabitnya di situ, ada syarat-syaratnya. Kapan seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia itu dipaksa? Contoh ketika taruhannya itu adalah nyawa. Ketika taruhannya nyawa, maka yang seperti ini merupakan ijma. Ijma disebut bahwa orang tersebut memang dipaksa. Sebagaimana kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, taruhannya nyawa. Dipaksa melakukan kekufuran, yaitu mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ammar mengucapkan kekufuran, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tenang dalam keimanan. Artinya, kembali lagi ke permasalahan, seseorang itu bisa dikatakan dia itu dipaksa kalau kalau taruhannya itu adalah nyawa. Kalau taruhannya itu adalah nyawa. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan juga oleh sebagian ulama bahwa seseorang itu bisa dikatakan dipaksa ketika taruhannya itu adalah hartanya. Itu taruhannya adalah harta, tetapi dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar. Gitu. Harta dalam jumlah besar. Nah, besarnya ini relatif antara satu orang dengan orang yang lain. Kayak misalnya orang memiliki harta, misalnya memiliki harta berapa ya zaman sekarang? Misalnya 100 juta. 100 juta, dia diancam gitu. Diancam, kamu kalau misalnya nggak mau melaksanakan kekufuran, ini 100 juta saya ambil. Saya gasak. Gitu. Saya ambil 100 juta. Maka si 100 jutanya ini nanti akan balik lagi. Gampang dicari nggak? Ya kan? Misalnya orang ini jatuh miskin, alhamdulillah, ntar bisa dicari 1 juta 2 juta masih bisa hidup. Atau emang susah dicari? Gak bisa, ini harta merupakan satu-satunya dan akan menjadi susah dan segala macam. Nah, kalau memang udah keadaannya seperti ini, bisa jadi dia itu dipaksa gitu. Atau mungkin kesakitan dalam yang signifikan gitu, sakit yang signifikan. Kayak misalnya kalau kamu nggak mau mengucapkan, lidah kamu saya potong sini. Ya kan, kalau kamu nggak mau mengucapkan, sini lutut kamu saya tembak. Nah, yang seperti ini sakit yang merupakan signifikan. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ini masuk dalam ranah dipaksa. Dalam ranah dipaksa. Tetapi secara asal itu adalah ketika kehilangan nyawa. Adapun yang harta maupun kesakitan yang signifikan itu tadi merupakan turunan dari hal tersebut. Sehingga seseorang kalau misalnya dibilang
Kamu harus melakukan kekufuran. Kalau enggak nanti saya gebukin. Nah, ini gebukin enggak masuk dipaksa. Gebukin ya paling masuk paling masuk rumah sakit 1 hari, 2 hari, habis itu recovery 2 minggu, kelar. Nggak bisa gitu. Digebukin, ditonjok, diapain, dipukul, ini nggak bisa masuk dalam dipaksa, nggak bisa. Ataupun misalnya kamu harus melakukan kekufuran, kalau enggak saya penjara. Penjaranya berapa lama nih? Ya kan 1 minggu. 1 minggu cincai lah. Gitu. 1 minggu. Tapi kalau misalnya saya penjara gitu 15 tahun, sedangkan orang ini ada anak istri, ada tanggung jawab yang sifatnya itu integral, yang kayak begini bisa kemungkinan itu dipaksa. Tapi yang kayak gini kita seorang muslim itu harus hati-hati, dia butuh fatwa gitu. Tapi di sini kita Anda ungkapkan bukan sebagai bentuk fatwa, tetapi sebagai bentuk penggambaran permasalahan ya, supaya kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam melakukan kekufuran, apapun alasannya. Apapun alasannya. Nah, ini masalah dipaksa. Nah, kalau orang sudah dipaksa, ya kan, orang dipaksa, maka yang lebih baik itu adalah meregang nyawa atau dia mengikuti kemauan orang yang memaksanya dia. Maka yang lebih baik itu adalah dia tidak menuruti. Tidak menuruti. Artinya ini lebih baik. Ya udah bunuh deh gitu ceritanya. Bunuh deh, ambil deh, masukin bui deh. Apapun itu dia tidak menuruti, maka yang seperti ini lebih baik. Tapi kalau misalnya dia menuruti sekalipun, ya kan, sehingga dia dikatakan orang yang dipaksa, maka ya tentunya dalam keadaan-keadaan tertentu tadi. Dalam keadaan tertentu, yang pertama tentunya kalbunya itu harus tetap dalam keadaan iman. Kalbunya harus tetap dalam keadaan iman. Yang kedua, permasalahan kalau misalnya dipaksa melakukan kekufuran itu lewat lisan, ini masih oke. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk melakukan kekufuran lewat amalan, ini ulama khilaf. Apa iya kalau amalan itu semua alasan dipaksa itu valid? Nah, itu ulama fi khilaf. Ada yang misalnya bilang enggak, kalau amalan ini udah nggak bisa mendapatkan udzur dipaksa. Ada yang bilang ya udah amalan kan juga bagian gitu, bagian bahwa bisa menerima. Tapi kalau amalan ini ulama khilaf, ulama khilaf. Nah, ini merupakan rincian-rincian dalam permasalahan ketika seseorang itu dipaksa untuk melakukan kekufuran. La ilaha illallah ya Rasulullah. Al-ula qauluhu illa man ukriha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala emang menyebutkan secara gamblang bahwa orang yang dipaksa ini merupakan udzur. Falam yastathnillahu illal mukrah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat pengecualian kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lumun annal insana, dan diketahui bahwa manusia itu la yukrahu illa alal amali wala awil kalam. Dan yang dipaksa itu konteksnya cuma dalam perbuatan sama perkataan. Adapun akidah, wa amma aqidatul qalbi, adapun akidah hati, fala yukrahu ahadun alaiha. Maka enggak ada alasan akidah saya dipaksa meyakini, enggak bisa. Itu akidah kita ya tetap saya meyakini ini yang benar. Adapun misalnya diucapkan lewat lisan ataupun diucapkan lewat perbuatan, ini merupakan permasalahan yang memang menerima uzur dipaksa. Atsaniyah, yang kedua, poin kedua juga itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbu al-hayatad dunya 'alal akhirah.
Yang demikian itu dikarenakan mereka itu cinta dunia dibandingkan akhirat. Dibandingkan akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kan mendahulukan dunia di atas akhirat. Fasarraha anna hadza al kufra. Maka Allah Subhanahu wa taala secara gamblang bahwa yang demikian ini merupakan kekufuran wal adzab lam yakun bisababil i'tiqad, dan adab itu bukan karena sebab keyakinan wal jahil, dan juga bukan karena sebab ketidaktahuan ataupun wal bughdi lid-din, ataupun karena benci agama, au mahabbatil kufur, atau cinta kekufuran, wa innama sababuhu, tetapi sebab kekufurannya itu adalah annalahu fi dzalika hadzan min hududzi ad-dunya. Tetapi alasannya itu adalah karena dunia. Artinya yang dunia saja itu orang itu bisa kufur, lalu bagaimana yang jahil? Orang yang jahil karena nggak peduli agama. Bukan cuma nggak peduli, ataupun orang yang lebih parah lagi daripada nggak peduli, memang benci agama. Atau yang lebih parah lagi dari benci agama itu adalah mahabbatul kufur, dan memang cinta kekufuran. Maka yang ini tentunya lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Fa'atharahu ala ad-din. Sehingga seseorang itu lebih mementingkan dunianya dibandingkan agamanya. Nah, ini merupakan alasan-alasan yang dikemukakan penulis untuk apa? Untuk orang itu serius dan jangan main-main dalam menjaga tauhidnya. Serius dan jangan main-main dalam menjaga tauhidnya. Serius dalam belajarnya, serius dalam bagaimana supaya istiqomahnya, serius dalam bagaimana supaya tauhid itu kesempurnaannya nggak hilang, dan juga serius agar jangan tauhid itu justru malah batal dari dirinya, waliyadzubillah. Maka dengan demikian pembahasan terakhir ini melengkapi apa yang telah kita bahas di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Dengan demikian, apa yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, maupun syubhat-syubhat maupun jawaban-jawabannya, kemudian dilengkapi dengan udzur bahwa dipaksa hanyalah satu-satunya udzur yang diterima, dan itu pun masih ada catatan-catatan khususnya, sehingga seseorang itu selalu serius dalam mempelajari dan mengamalkan at-tauhid. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian kita telah menghatamkan kitab Kasyfus Syubhat. Semoga apa yang dibacakan itu bermanfaat, terutama bagi diri ana yang menyampaikan, kemudian juga bagi antum semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca ini penuh dengan berkah, dan darinya kita ambil menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dan demikian merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Islam wa sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hidup sebagai muslim dan wafat sebagai muslim, dan dibangkitkan bersama kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selesai, alhamdulillah. Mudah nanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol.